Bagaimana memperjuangkan hak buruh, apa yang perlu dilakukan pemerintah dan juga dunia usaha saat ini? Kita akan bahas bersama mantan karyawan PT Sritex Harmoko dan juga Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Malam Bu Mira, Pak Harmoko. Selamat malam, Pak Harmoko. Ya, kami juga sebenarnya sudah mengundang perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan dan perwakilan pemerintah, tapi belum bisa bergabung dalam dialog hari ini. Saya mau ke Pak Harmoko dulu. Pak Harmoko, sebagai mantan karyawan Sritex di Hari Buruh 1 Mei, sudahkah hak-hak Pak Harmoko dan kawan-kawan ini terpenuhi sudah di Sritex? Untuk hak dan pesangon itu sampai saat ini belum juga direalisasikan. Belum terima gitu. Belum ini maksudnya belum sama sekali 100% atau dicicil atau sudah sedikit demi sedikit yang diperoleh, Pak? Sampai saat ini belum kami terima, jadi sebenarnya tidak ada cicilan atau sama sekali. Jadi belum terrealisasikan sama operator semua. Oke, kalau untuk kemarin pada saat THR sudah terima? Atau belum juga? THR juga belum kami terima. Jadi sampai saat ini THR sama pesangon itu belum kami terima. Jadi hak kami sebagai pekerja. Oke, jadi pada saat Bapak kemudian diputuskan hubungan kerja oleh Sritex, belum mendapatkan apapun hak Bapak? Ya, hanya JHT yang kami sudah dapatkan dari kepesertaan BPJS. Oke, Pak Harmoko, kita boleh tahukah mungkin kisaran Pak yang seharusnya Bapak dapatkan? Yang JHT kami kemarin dapat 17 juta lah. 17 juta. Itu sudah diperoleh ya Pak. Yang belum? Ya, oke. Yang belum saat ini pesangon dan THR belum sama sekali kami terima. Kisarannya Pak Harmoko? 20 jutaan lah. Berapa Pak? 20 jutaan. Oke, 20 juta itu Pak Harmoko selama di Sritex bekerja berapa lama Pak? 10 tahunan, kurang lebihnya segitu. Oke, jadi Bapak sudah kerja 10 tahun, sekitar 20 juta lebih, ini pesangon dan lain-lainnya belum dibayarkan ya, termasuk tadi THR ya Pak, hanya JHT saja yang sudah dicairkan ya? Iya benar sekali Kak. Oke, saya mau nanya kalau gitu ke Bu Mira. Bu Mira, ini Pak Harmoko adalah salah satu suara mantan karyawan Sritex yang ternyata sampai dengan sekarang ini haknya belum terpenuhi padahal sudah diputus. Sebenarnya bukan hanya Pak Harmoko, banyak juga mantan pegawai lainnya, bukannya di Sritex, mungkin di tempat-tempat lainnya. Nah, dengan hari ini tadi Pak Prabowo membicarakan bahwa akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, termasuk juga dengan Satgas PHK. Apakah ini memenuhi rasa keadilan buat mantan para pekerja yang belum menerima haknya sampai sekarang? Ya, tadi kan kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo pada acara media hari ini, bahwa beliau menyatakan bila perlu gitu ya, saya garis bawah itu bila perlu, yang pertama akan membentuk Satgas PHK, lalu yang kedua bila perlu ya negara akan hadir gitu ya, akan turun tangan gitu kalau tidak salah terkait dengan kawan-kawan yang ter-PHK dan juga belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Artinya ini menjadi ya cukup angin segar bagi kami dan mudah-mudahan ini direalisasikan secara cepat karena memang korban-korban PHK seperti Pak Harmoko ini sudah berjatuhan dan Pak Harmoko nggak sendirian. Jadi kasus Sritex ini karena memang mungkin besar dan skala nasional, jadi lebih viral gitu ya. Tetapi yang pernah kami advokasi, ada yang sudah hampir 10 tahun nih, kalau dipilotkan, itu belum selesai-selesai Pak, pesangonnya. Mereka belum dapatkan. Maka dari itu, kalau dikatakan tadi, kalau perlu negara turun tangan, ini saatnya untuk membuktikan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia di hadapan kurang lebih hampir 300.000 buruh pada hari ini di Monumen Nasional, itu mendengarkan dengan secara seksama gitu bahwa ya dibuktikan saja, contohnya mungkin di Sritex gitu ya atau di tempat-tempat lain yang sejenis. Nah sesungguhnya kan kasus Sritex ini
ya mohon maaf gitu ya, mudah bagi kalau sebagai pemerintah mudah. Ini saja memang dari sisi hukum melalui kepailitan gitu ya. Tapi kan bisa diskresi ya, diskresi dari pemerintah. Jadi dan perusahaan Artinya fintech tidak ini perlu membentuk sampai satgas juga, seharusnya langsung saja hadir begitu. betul bisa, nggak perlu membentuk satgas kalau untuk ini gitu ya. Kan kalau nungguin bentuk satgas kan lama, perlu waktu ya. Tapi ini kan depan mata sudah ada kasus. Nah, untuk kasus Ritek ini kan bukan hanya satu perusahaan, dia juga punya anak-anak perusahaan ya, Pak Armoko kalau tidak salah gitu ya. Artinya Ya. kita juga harus mendorong kuat itu pengusahanya, jangan seenak-enaknya gitu loh. Saya dalam kesempatan ini pengusaha Ritek itu juga jangan melempar itu kepada pemerintah, tapi dia harus bertanggung jawab gitu loh. Dia makanya kenapa pemerintah mengatakan kepada kita semua bahwa tidak bisa intervensi terlalu dalam karena sudah masuk ke ranah hukum, kepailitan. Tapi bisa dilakukan intervensi namanya. Karena tadi kalau kata Pak Harmoko juga ternyata bukan hanya hak-hak pesangonnya aja, tapi bahkan untuk THR juga belum dapat ya Bu ya, padahal lebaran ini udah lewat nih. Iya pasti kan saya sejak awal kalau Mbak Audrey perhatikan tuh statement-statement saya sebelum hari raya ini, sebelum meledak ini saya sampaikan mereka pasti nggak dapat THR gitu, pasti si kuratornya ngomong kepada kita saat itu. Saya masih ingat di Kompas juga menyatakan bahwa perusahaan yang dalam tanda kutip masih baik-baik aja dia nyicil kok THR-nya, apalagi sekarang kan gitu kata kuratornya. Artinya ini perusahaan emang ya tadi ikat baik gitu. Sebenarnya kan kalau saya lihat kan, kalau saya lihat hanya pencitraan si pengusahanya saja. Ada kenakalan berarti ya dugaannya ya. Ya, kalau menurut saya dia benar-benar serius pengusahanya nggak kayak gini, dia akan berusaha maksimal, dia punya perusahaan banyak, puluhan perusahaan kok, harusnya didahulukan dong haknya si karya seperti ini. Balik lagi ke Pak Harmoko. Pak Harmoko, sebenarnya Bapak dan teman-teman ini masih tetap berjuang atau sebenarnya ada rasa yang ya sudahlah terima saja? Ya, sampai saat ini ya masih tetap menunggu. Oke, masih menunggu ya. Jadi ya. pada saat waktu itu kemarin dikena PHK-nya bulan Februari ya Pak, atau Januari ya kalau tidak salah? Ya, di bulan Februari mau masuk itu bulan puasa. Berarti Februari, ada Maret, April, sekarang sudah bulan Mei. Bapak sudah kerja 3 bulan ini? Alhamdulillah, freelance aja Kak. Dan ada tetangga yang nyuruh. Freelance-nya apa Pak? Di bidang konveksi juga. Oh, di bidang konveksi juga. Kalau teman-teman yang lain apa kabarnya Pak Harmoko? Untuk rekan-rekan yang di Ritek sampai saat ini alhamdulillah ada yang sudah masuk di perusahaan lain, sama ini kerja tarik sampingan juga. Oke, kalau tadi Bapak mendengar kan tadi belum dipenuhi hak-haknya padahal Bapak juga sudah diputus ya kerjanya. Terus kemudian tadi ada mau membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, ada juga Satgas PHK. Apakah ini angin segar atau apa pandangannya Pak Harmoko? Ya, kalau menurut saya sependapat sama Ibu Sumira tadi, sama pidatonya Pak Prabowo juga, kaitannya dengan PHK Ritek. Harapan kami sangat berharap sekali untuk masalah dan dapat segera dicairkan kepada ex karyawan Ritek semua. Oke, Pak Harmoko, ini kan alhamdulillah Bapak sudah ada kerjaan ya, mungkin meskipun freelance atau menjadi freelancer ya Pak, tapi kan itu bukan pekerjaan tetap ya Pak Harmoko. Sebenarnya kalau Bapak dan kawan-kawan ini sangat susah nggak sih cari kerjaan di masa sekarang ini, masa sulit ini? Alhamdulillah untuk di daerah Sukoharjo, Klaten sekitar untuk masalah perusahaan banyak, jadi banyak perusahaan yang buka lowongan gitu. Terima kasih sama pemerintah yang terkait, sama pemerintah kabupaten terdekat Sukoharjo, Klaten, Solo dan sekitarnya. Terima kasih. Oke, kalau Bu Mira tadi Pak Harmoko bilang lumayan ya, artinya ada lapangan pekerjaan di daerah sekitar sana. Tapi kan belum tentu juga kemudahan ini didapatkan sama mantan atau karyawan-karyawan lainnya yang terkena PHK. Nah, ini gimana menurut pandangan Ibu sendiri di tengah-tengah PHK-nya banyak, tapi kemudian mau cari kerja lagi juga sulit? Ya, kasus Ritek ini kan viral dan menjadi perhatian nasional.
Artinya tadi Mas Haramoko menyatakan ucapan terima kasih kepada Pemda setempat gitu ya, provinsi setempat, pastinya yes, pasti mereka akan membantu. Karena tadi pusat pun sudah turun tangan dalam tanda kutip gitu ya, ketika Pak Wamenaker, Pak Noel itu hadir ke Sritek sebelumnya. Namun saya cuma menyampaikan saja bahwa di luar sana perusahaan-perusahaan itu menyiapkan persyaratan yang memberatkan bagi para calon-calon tenaga kerja ini, Mbak Adure. Jadi bisa dibayangkan ya, ada kawan-kawan yang di PHK di umur 30 sampai 40 itu masih usia produktif. Oke. Mereka tidak bisa lagi mencari atau melamar pekerjaan di tempat tersebut, di tempat yang lain gitu, karena terbentur dengan persyaratan umur. Kan biasanya dipersyaratkan umur 19 sampai 20 tahun, tapi pengalaman. Belum lagi ada persyaratan yang aneh-aneh, harus berpenampilan menarik, berkulit kuning langsat, bisa dibawa tekanan dan sebagainya. Saya kira itu yang harus dihapus tuh. Jadi dalam kesempatan media ini juga kami menyampaikan, menyuarakan tuntutan bahwa hapus semua persyaratan yang memberatkan calon tenaga kerja. Supaya apa? Supaya tadi orang PHK ini kan di tengah-tengah lagi masih produktif. Supaya mereka juga bisa tadi seperti kawan-kawan seperti Pak Harmoko dan kawan-kawannya bisa juga mendapatkan pekerjaan kembali. Dipermudah ya Bu ya? Ya, jadi bukan hanya sebagai freelance gitu ya. Saya kira dapat juga nanti pekerjaan secara tetap karena kompetensi kemampuan Pak Harmoko ini selama bertahun-tahun sudah mumpuni gitu loh. Dan ini kan mahal harganya, suatu kompetensi yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, harapan saya perusahaan melihat kompetensi, melihat kemampuan, melihat skill, bukan lagi melihat umur, bukan lagi melihat wajah, bukan lagi melihat penampilan. Itu yang menjadi salah satu konsentrasi kami, bahwa hapuskan itu yang namanya persyaratan-persyaratan yang memberatkan. Ya bagi kami itu aneh ya, dan mengada-ngada. Dan hal ini juga sudah disambut dengan kementerian. Ini kan seperti rantai gitu ya Bu ya. Ada orang yang mencari pekerjaan di PHK karena terus kemudian mereka mencari pekerjaan. Satu sisi misalnya perusahaan tadi membuka, tapi kemudian juga mungkin mereka juga bingung nih kalau buka pun ini mereka masih menghitung-hitung karena daya beli masyarakat juga lagi rendah. Ini gimana menurut Ibu solusi yang paling baik nih, paling bijak? Solusi yang paling baik adalah tadi digarisbawahi, negara harus turun, bukan hanya untuk tadi melihat korban-korban PHK, tapi keluhan daripada pelaku usaha juga diperhitungkan, didengarkan. Kan sekarang ada perang dagang tarif nih, Amerika sudah membuat tarif yang besar untuk negara-negara para importir, kemudian juga Cina dan sebagainya. Nah, maksud saya gunakan kesempatan ini untuk memproteksi, memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal atau domestik kita. Dengan cara apa? Satu, bantu dong bahan baku untuk para pelaku usaha ini, produksinya. Lalu yang kedua, pemasarannya. Jadi kalau sekarang ini mungkin pemasaran khusus sektor tekstil ya, pemasaran di Eropa, geserlah dia ke Afrika atau itu dibantu oleh negara, pemerintah. Lalu kemudian dibantu juga insentifnya, dibantu juga tadi terkait dengan proteksi regulasi. Jadi keluarkan regulasi, kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya melindungi atau memproteksi pelaku usaha yang ada di dalam negeri gitu, Pak. Baik, Bu Mira, terima kasih untuk pandangannya. Pak Harmoko, terima kasih juga untuk pandangannya. Semoga hak-hak Bapak dan kawan-kawan juga segera ya Pak ya dapat terpenuhi ya sebagai mantan karyawan. Oke, siap. Terima kasih.